Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Namun pada pertemuan minggu ini kita lebih fokus ke pembangunan ekonomi, karena untuk pertumbuhan ekonomi sudah kita bahas pada minggu sebelumnya ya. Itu tugas kami, kreatif semangat kami, hormati guru, sayangi teman, ingatlah kebersamaan. Nah, pembangunan ekonomi ini memiliki definisi, ialah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan produk domestik bruto suatu negara yang melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi, suatu negara dikatakan mengalami pembangunan ekonomi apabila produk domestik brutonya berkembang lebih pesat daripada tingkat pertumbuhan penduduk suatu negara tersebut. Nah, berikut ini merupakan perbedaan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, untuk pembangunan ekonomi, kenaikan jumlah gross national product atau pendapatan warga negara atau juga pendapatan per kapita dari tahun ke tahun itu harus lebih besar daripada pertumbuhan jumlah penduduk. Namun untuk pertumbuhan ekonomi, kenaikan jumlah pendapatan per kapita dari tahun ke tahun itu tidak disesuaikan dengan jumlah pertumbuhan penduduk suatu negara tersebut. Nah, yang kedua, kenaikan GNP atau pendapatan per kapita untuk pembangunan ekonomi ini disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun untuk pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP atau pendapatan per kapita ini tidak harus disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk yang ketiga, pada pembangunan ekonomi, kenaikan gross national product atau GNP atau pendapatan per kapita ini disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Namun untuk pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP gross national product atau pendapatan per kapita itu tidak memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Nah, untuk yang keempat, untuk pembangunan ekonomi ini lebih menekankan pada peningkatan kemakmuran masyarakat. Namun untuk pertumbuhan ekonomi ini hanya menekankan peningkatan pendapatan per kapita. Nah, jadi jelas ya, untuk pembangunan ekonomi dia lebih memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek-aspek lainnya seperti pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan struktur ekonomi, dan distribusi pendapatan. Namun, jika untuk pertumbuhan ekonomi, dia hanya menekankan untuk peningkatan pendapatan per kapita saja. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang perencanaan pembangunan ekonomi. Jadi, perencanaan pembangunan ekonomi ini memiliki definisi, yaitu pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan dalam jangka waktu tertentu. Nah, di bawah ini ada syarat-syarat keberhasilan suatu perencanaan. Jadi, suatu negara akan dikatakan berhasil dalam menetapkan perencanaan pembangunan ekonomi apabila memiliki syarat-syarat di bawah ini. Yang pertama, negara tersebut harus memiliki badan perencanaan, di mana tugas badan perencanaan ini ialah membuat laporan kemajuan dan hambatan pelaksanaan perencanaan yang telah dibuat. Yang kedua, negara tersebut harus membuat data statistik, di mana data statistik ini berisi tentang bahan evaluasi untuk menentukan apakah perencanaan masih pada proses yang diharapkan atau tidak. Jadi data statistik ini berisi tentang data-data masyarakat, bagaimana pertumbuhan pendidikannya, tingkat ekonominya, aspek sosial, dan aspek lainnya. Namun dari data statistik ini kita akan membuat suatu bahan evaluasi. Apakah kita akan melanjutkan perencanaan yang telah kita buat ataukah kita akan mengganti dengan perencanaan yang baru lagi. Nah, yang ketiga, suatu negara tersebut harus dengan bijak menggunakan sumber daya. Nah, di mana mobilisasi sumber daya ini harus digunakan secara dengan tepat guna. Nah, diusahakan sumber yang digunakan ada baiknya adalah sumber daya alam yang berasal dari negara tersebut, seperti
seperti tabungan pemerintah. Namun, apabila sumber daya yang dibutuhkan kurang, pemerintah dapat menggunakan sumber pembiayaan dari luar negeri. Yang jelas, mobilisasi sumber dayanya harus lancar. Nah, yang keempat, agar negara tersebut berhasil dalam menetapkan suatu perencanaan pembangunan ekonomi, maka negara tersebut harus menetapkan tujuan. Nah, tujuan ini dibuat baik untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Nah, untuk yang kelima, agar perencanaan pembangunan ekonomi suatu negara dapat dikatakan berhasil, harus menetapkan sasaran dan prioritas. Nah, ini sama halnya seperti kita menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Misal, sasaran kita pada pendidikan, prioritas kita pada warga yang kurang mampu. Nah, maka di sini tujuan kita harus membuat warga yang kurang mampu itu menjadi masyarakat yang melek huruf. Nah, yang terakhir, untuk perencanaan tersebut harus sesuai dengan pembangunan ekonomi, maka syarat yang harus kita buat adalah keseimbangan dalam perencanaan. Jadi, perencanaan yang kita buat hendaknya itu seimbang dengan kemampuan yang kita miliki. Jangan suatu negara tersebut memiliki tabungan investasi yang minim, namun rencana yang dibuatnya sangat besar. Maka itu akan sulit bagi negara kita untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi kita. Nah, berikut ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya pembangunan ekonomi di suatu negara. Yang pertama, ada tanah dan kekayaan alam. Suatu negara yang memiliki tanah dan kekayaan alam yang cukup, maka dapat diprediksi negara tersebut akan mengalami pembangunan ekonomi yang pesat. Yang kedua, ada kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja. Apabila suatu negara memiliki jumlah dan kualitas penduduk dan tenaga kerja yang cukup dan baik, maka dapat dikatakan negara tersebut akan mengalami pembangunan ekonomi yang pesat. Yang ketiga, kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi. Apabila suatu negara memiliki barang modal tersendiri yang cukup dan memiliki penguasaan teknologi yang baik, maka negara tersebut dapat dikatakan akan mengalami pembangunan ekonomi yang pesat. Nah, yang terakhir ada sistem sosial dan sikap masyarakat. Nah, jika masyarakat suatu negara masih berpegang teguh pada adat istiadat yang berlaku pada negaranya tersebut atau budayanya tersebut, maka di situ untuk pembangunan ekonomi suatu negara tersebut agak lambat. Namun, jika masyarakatnya menerima kemajuan-kemajuan sistem sosial, maka dapat dikatakan pembangunan ekonominya dapat berkembang lebih pesat. Nah, berikut ini ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Yang pertama, ada ketergantungan pada sektor pertanian, di mana untuk kita melakukan pembangunan ekonomi, kita harus lebih fokus ke industri. Yang kedua, ada rendahnya tingkat produktivitas, di mana suatu negara jika ingin melaksanakan pembangunan ekonomi harus meningkatkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, ketergantungan yang besar dan kerentanan dalam hubungan internasional, di mana jika suatu negara ingin melakukan pembangunan ekonomi, maka negara tersebut harus memiliki hubungan yang baik pada negara-negara lain. Tapi bukan berarti hubungan tersebut ketergantungan. Misal, negara tersebut sering mengimpor barang dari negara lain. Itu bukan dikatakan hubungan yang baik. Hubungan yang baik di sini ialah kerjasama. Yang keempat, ada pasar dan informasi yang tidak sempurna. Dimana untuk melaksanakan suatu pembangunan ekonomi, kita harus membuat pasar dan informasi yang cukup, yang dimana struktur pasar dan dasarnya umumnya harus sempurna. Jangan kita berfokus pada pasar monopoli dan oligopoli. Dan informasi jangan hanya untuk dikuasai oleh sekelompok kecil atau penguasa yang memiliki hubungan baik dengan birokrasi. Nah, dalam hal ini konsumen akan dirugikan. Nah, yang kelima, tingginya tingkat
pengangguran. Nah, di mana suatu negara tersebut jika ingin melakukan pembangunan ekonomi, maka harus mengurangi jumlah pengangguran, di mana tingkat tenaga kerjanya harus memiliki kualitas yang baik. Yang keenam, rendahnya tingkat kehidupan. Yang suatu negara dapat dikatakan melakukan pembangunan ekonomi yang pesat, maka harus meningkatkan tingkat kehidupan, di mana taraf kehidupan masyarakat, kebutuhan masyarakat, dan tingkat pendidikan masyarakat itu harus diperhatikan. Dan yang terakhir, tingginya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini tidak menjamin bahwa semua penduduk yang ada di suatu negara tersebut memiliki kualitas yang baik. Seharusnya untuk melakukan pembangunan ekonomi yang besar, maka suatu negara tersebut harus meningkatkan pendapatan ekonominya dengan mengurangi jumlah penduduk atau membatasi pertambahan jumlah penduduk. Nah, berikut ini ada indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Ada tiga indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang pertama ada indikator moneter, yang kedua ada indikator non-moneter, dan yang ketiga ada indikator campuran. Nah, untuk indikator moneter itu dilihat dari aspek pendapatan per kapita dan indikator kesejahteraan ekonomi. Di mana pada indikator moneter ini dikatakan suatu negara berhasil dalam melaksanakan pembangunan ekonomi apabila pendapatan per kapita dan kesejahteraan penduduknya meningkat. Nah, yang kedua untuk indikator non-moneter, suatu negara dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan pembangunan ekonomi apabila memiliki indikator sosial dan indikator kualitas hidupnya yang baik, di mana pada indikator non-moneter ini dilihat dari kehidupan masyarakatnya, bagaimana tingkat jumlah buta hurufnya, bagaimana tingkat ekonomi suatu penduduk, bagaimana tingkat pendidikan dan sosial dari masyarakat tersebut. Nah, yang ketiga indikator campuran, di mana yang dilihat adalah indikator sosial inti, yaitu indikator kesejahteraan yang dikembangkan oleh Biro Pusat Statistik. Nah, dari sini dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, perumahan, angkatan kerja, serta fasilitas ekonomi dan tingkat kriminalitas yang ada di suatu negara tersebut. Selain itu juga indikator campuran melihat dari indeks pembangunan manusia, dilihat dari pendapatan per kapita, dilihat dari tingkat harapan hidup, dan dilihat dari keseimbangan kemampuan berbelanja masyarakat.